Oke, kali ini Mbah Legend bakal ngedongengin film King Arthur rilisan tahun 2017. Tapi sebelum ke menu utamanya, bantu kemajuan channel ini dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya jika belum. Terima kasih. Di sebuah masa lampau, saat dimana penyihir manusia dedemit dan kolor hijau masih hidup dalam harmoni, muncullah seorang penyihir haus kekuasaan bernama Mordred. Mordred mulai menyerang benteng terakhir umat manusia yang bernama Camelot. Mordred membawa pasukannya dengan menunggangi para gajah raksasa untuk meratakan benteng Camelot. Melihat begitu banyaknya prajurit dan rakyat yang mati sia-sia, Raja Uther memutuskan untuk menyusup dan berduel 1 lawan 1 melawan Mordred. Dengan gagah berani, Raja Uther berkuda sendirian menuju singgasana Mordred yang berada pada punggung gajah raksasa. Raja Uther akhirnya berhasil memasuki singgasana Mordred dengan membawa pedang Excalibur bersamanya. Pedang magis yang ditempa khusus untuk melawan kekuatan sihir jahat. Hingga akhirnya Raja Uther berhasil memenggal kepala Mordred. Dan seketika pengaruh sihir Mordred pun lenyap bersamanya. Para gajah raksasa bertumbangan bersama pasukan Mordred yang ikut tewas karena jatuh dari ketinggian. Seiringan dengan itu, Jenderal Bedivere bersama legionnya juga berhasil memukul mundur pasukan Mordred yang telah terlebih dahulu menyerang benteng. Namun ternyata itu hanya kemenangan sesaat setelah kematian Mordred sore itu. Malam harinya, Vortigern bersama simpatisannya memutuskan untuk melancarkan kudeta jilid 2 terhadap saudaranya sendiri. Menyadari kondisi yang kacau balau dan banyaknya pasukan kerajaan yang tewas, Raja Uther memutuskan untuk membawa anak dan istrinya keluar dari benteng. Sementara di sisi lain, Vortigern memasuki sebuah ceruk mata air di dasar benteng. Di sana ia melakukan sebuah perjanjian dengan iblis untuk memuluskan rencananya merebut tahta kerajaan. Iblis itu dikenal dengan nama Perit Hex. Vortigern mempersembahkan istrinya sebagai tumbal agar ia bisa mendapatkan kekuatan kesatria iblis yang bersifat sementara. Tak butuh waktu lama, keesokan harinya Vortigern segera menobatkan dirinya sebagai Raja Inggris Raya yang baru. Sedangkan Arthur yang kini yatim piatu bersama perahu kecilnya terus hanyut di sungai Thames. Hingga sampailah perahu itu ke sebuah daerah pemukiman bernama Londinium, atau kini lebih dikenal sebagai London. Arthur balita ditemukan oleh Lucy dan kawanannya. Sejak Arthur belum bisa mengingat apa-apa, ia tumbuh dalam lingkungan prostitusi. Kerasnya pergaulan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi bocah itu. Beragam pekerjaan dilakoninya, mulai dari mencopet hingga sebagai petarung jalanan. Tahun demi tahun berlalu, tanpa didikan orang tua dan kerasnya hidup membuat Arthur berhasil tumbuh menjadi ketua geng kriminal yang sangat tersohor di Londinium. Tentu saja reputasi itu tak lepas karena karakteristik pemimpin yang mengalir dalam darahnya. Namun sampai di sini tak ada seorang pun yang mengetahui latar belakang Arthur. Sedangkan di benteng Camelot, Vortigern yang kini menjadi raja asik menikmati kekuasaannya. Ia memerintahkan seluruh tukang bangunan terbaik di Inggris Raya untuk membangun sebuah menara. Perit Hex menjanjikan Vortigern kekuatan yang akan semakin bertambah seiring dengan bertambah tingginya menara itu. Namun tiba-tiba saja perairan di sekitar benteng Camelot surut. Terlihat pedang Excalibur tertancap di sebuah batu. Yang mana menurut ramalan, fenomena ini adalah pertanda bahwa pewaris tata kerajaan yang sah akan kembali. Dan hanya keturunan Raja Uther lah yang bisa mencabut Excalibur legendaris yang menancap di sebuah batu. Mengetahui kejadian itu, Vortigern bergegas menemui sekutu iblisnya. Ia takut jikalau nanti keturunan Raja Uther muncul dan memupuskan segala ambisinya. Di sana, iblis dengan tentakel berlendir itu menyarankan agar Vortigern segera menemukan keturunan Raja Uther dan segera membunuhnya agar pedang Excalibur bisa menjadi miliknya. Di tempat lain, Arthur yang sedang tertidur mengalami mimpi buruk yang sama secara terus-menerus. Mimpi itu selalu membuatnya terbangun di tengah malam, seolah-olah mimpi itu terus memberikan pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pagi harinya, Arthur pergi ke rumah bordil untuk menjenguk Lucy. Di sana Arthur mendapati Lucy dalam keadaan mengenaskan. Lucy telah dipukuli hingga babak belur. Arthur merasa tak terima wanita yang telah membesarkannya diperlakukan seperti itu. Ia segera mengusut penganiayaan itu dan mengumpulkan seluruh anggota gengnya. Tak butuh waktu lama bagi Arthur untuk menemukan pria hidung belang yang telah memukuli Lucy.
Ternyata pria itu adalah anggota dari kelompok Viking yang menjadi tamu khusus Raja Vortigern. Hal itu tak menyurutkan Arthur. Ia memaksa pria Viking itu untuk mengganti rugi atas perbuatannya pada Lucy. Malam harinya, Arthur kembali mengalami mimpi buruk. Namun Udin, salah satu anggota gengnya, membangunkan Arthur. Udin berkata pasukan kerajaan sedang mencari Arthur. Sepertinya pria Viking tadi telah mengadu pada Raja Vortigern agar Arthur segera ditangkap. Arthur kemudian dikumpulkan bersama para laki-laki di rentang usianya. Semua lelaki itu diangkut dengan sebuah kapal ke benteng Camelot untuk mencoba mencabut pedang Excalibur. Sepertinya Vortigern sangat waspada terhadap ramalan itu. Ia benar-benar ingin mencari putra Raja Uther dan mengeksekusinya. Dengan songongnya, Arthur menyalip antrian. Ia hanya ingin menyudahi semua omong kosong itu dan segera kabur dari sana. Namun Arthur merasakan percikan energi saat ia menyentuh pedang Excalibur. Arthur kembali mencoba mengangkat pedang dengan kedua tangannya. Rasa aliran energi yang lebih besar hingga menimbulkan getaran ke seluruh istana. Arthur sempoyongan akibat aliran energi dahsyat dari pedang. Setelah berhasil mengangkat pedang Excalibur, Arthur pun tumbang. Saat dirinya tersadar, Arthur sudah dirantai dengan Raja Vortigern yang sudah ada di hadapannya. Vortigern mengatakan bahwa Arthur adalah anak dari Raja Uther, yang mana berarti Arthur adalah keponakannya sendiri. Arthur masih mengelak. Ia berkata bahwa dirinya adalah anak haram yang lahir dan dibesarkan di rumah bordil. Lalu dengan kejinya, Lucy dibunuh begitu saja di hadapan Arthur. Di tempat lain, para simpatisan Raja Uther telah melepas gelarnya dan menjadi warga biasa. Tak terkecuali Bedivere yang dulunya adalah seorang jenderal. Di hari itu, seorang penyihir bernama Mage mendatangi Bedivere. Mage meminta bantuan Bedivere untuk menyelamatkan Arthur. Mage menyampaikan bahwa dirinya diutus oleh Merlin, penyihir yang dulu ikut berjuang bersama Raja Uther. Di halaman benteng Camelot, Raja Vortigern telah mengumpulkan jutaan rakyat Inggris Raya. Ia ingin Arthur dipenggal di hadapan semua orang agar tak ada lagi yang meragukan kekuasaannya. Beberapa menit sebelum Algojo memenggal kepala Arthur, dari kejauhan Mage muncul mengganggu Algojo dengan elangnya. Mage juga mempengaruhi seluruh hewan di sekitar agar menyerang pasukan kerajaan. Merespon kejadian itu, rakyat segera berhamburan dan membuat keadaan semakin kacau. Dengan cepat, Raja Vortigern diamankan dan menjadi prioritas dalam huru-hara. Sementara para simpatisan Raja Uther merangsek masuk dari keramaian. Mereka membebaskan Arthur dan membawa pedang Excalibur kabur dari benteng. Setelah dirinya berhasil dibebaskan, Arthur tak dilepaskan begitu saja. Tangannya diikat, kepalanya ditutupi dengan kain. Semua itu hanya agar Arthur tak mengetahui jalan rahasia menuju markas pemberontak. Sampai di sini Arthur masih belum mendapat kepercayaan penuh dari simpatisan ayahnya. Arthur tak punya pilihan selain mengikuti mereka, karena rumah bordil telah dibakar dan pasukan Blackleg berpatroli di setiap penjuru negeri memburu mereka. Di sana, Bedivere meminta Arthur melatih kemampuannya menggunakan pedang Excalibur. Arthur menolak, namun Bill segera menamparnya. Bill menilai Arthur arogan dan tata keramanya harus dilatih. Arthur terpancing, dengan songongnya ia menantang semua orang. Namun para anggota pemberontak sama sekali tak menyulitkan Arthur, karena sejak kecil ia sudah mengasah kemampuannya dengan setiap hari melakoni pertarungan jalanan. Lagi-lagi, kekuatan pedang Excalibur membuat Arthur tumbang saat Arthur memegang pedang itu dengan kedua tangannya. Setelah ia tersadar, Mage mengatakan bahwa Arthur masih belum menyatu dengan pedang Excalibur. Semua itu karena Arthur belum bisa menerima takdirnya. Agar Arthur bisa mengendalikan pedang legendaris, ia harus pergi ke daratan kelam yang memiliki kaitan erat dengan pedang itu. Keesokan harinya, Bedivere dan Mage membawa Arthur ke sebuah pulau. Di sana, Mage membuka sebuah portal bagi Arthur untuk menyeberang ke daratan kelam. Sebelum portal terbuka, Mage berpesan agar nantinya Arthur pergi ke sebuah menara dan menyentuhkan pedangnya di sebuah altar. Tiba-tiba saja hujan berhenti dan Arthur sudah berada di sebuah dimensi yang berbeda. Di sana, Arthur kembali ditempa dengan menghadapi berbagai hewan menakutkan. Setelah beberapa hari dalam dimensi itu, Arthur akhirnya berhasil menemukan tower dan melakukan apa yang diperintahkan Mage sebelumnya. Di sana, energi pedang Excalibur kembali merasuk ke dalam diri Arthur. Ia melihat kematian ibunya dan bagaimana ayahnya bertarung melawan Vortigern yang telah berubah menjadi ksatria iblis. Sebuah memori yang tak pernah ia ingat sama sekali. Vortigern terlalu kuat.
Raja Uther tak ingin pedang Excalibur jatuh ke tangan yang salah. Ia kemudian melemparkan pedang Excalibur ke udara. Pedang itu jatuh menancap ke punggungnya sendiri. Raja Uther kemudian berubah menjadi batu dan jatuh ke dasar sungai. Dan terungkaplah fakta bahwa selama ini Arthur telah mencabut pedang itu dari mayat ayahnya sendiri. Sekembalinya dari daratan kelam, Mage langsung merawat Arthur. Bedivere menceritakan asal-usul pedang Excalibur, di mana sejak awal Vortigern adalah musuh dalam selimut yang bekerja sama dengan Mordred. Vortigern yang iri pada kakaknya ingin merebut tahtanya, sedangkan Mordred membunuh raja penyihir dan menggunakan tongkatnya untuk membuka kekuatan gelap. Sedangkan Merlin diam-diam mencuri tongkat itu dan menempahnya menjadi pedang Excalibur. Pedang itu kemudian diberikan pada Raja Uther dan terus terikat pada keturunannya. Raja Vortigern ingin memiliki pedang Excalibur. Satu-satunya cara adalah membunuh pemilik sebelumnya. Semua hal itu kemudian memotivasi Arthur untuk menghadapi takdirnya dan menerima pedang Excalibur. Dua orang kepercayaan Arthur, yaitu Udin dan Wedstick, diperkenalkan pada kelompok pemberontak. Perlahan-lahan kondisi Arthur mulai membaik dan secara tidak langsung mengambil alih kepemimpinan dari Bedivere. Menanggapi hal itu, sang raja akan mengadakan pertemuan dengan para bangsawan untuk memperbanyak pasukannya. Keesokan harinya, Maggie selaku simpatisan Raja Uther yang mengabdi sebagai orang dalam di istana menemui para pemberontak untuk menyampaikan informasi terkait perjamuan Raja Vortigern. Para pemberontak kemudian mulai menyusun rencana dan spekulasi untuk membunuh si Raja Lalim. Namun entah apa yang terjadi, Vortigern menyadari pengkhianatan Maggie. Ia sengaja mengutus orang lain untuk berpura-pura menjadi dirinya. Arthur menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bill yang sudah kepalang tanggung langsung merubah targetnya ke arah Jenderal Mercia. Diketahui ternyata selama ini Bill memiliki histori yang buruk dengan Mercia, karena saat peristiwa kudeta sebelumnya, Mercia lah orang yang telah membantai keluarganya. Bill berhasil membunuh Jenderal Mercia. Namun seketika kekacauan mewabah. Vortigern bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Di balik ambisinya, Vortigern tetaplah orang yang cerdas. Ia berhasil menjebak komplotan pemberontak yang berniat menjebaknya. Para petarung jalanan turut membantu pelarian, termasuk Mage yang menggerakkan seluruh gagak dengan sihirnya. Kematian sudah ada di depan mata. Arthur memerintahkan semua orang untuk kabur melalui lubang selokan. Namun para petarung jalanan menolak. Mereka lebih memilih mati melindungi Arthur. Arthur kemudian berkata jika mereka harus mati maka mereka akan mati bersama di tempat itu. Ratusan pasukan Blackleg berhasil mendobrak masuk ke arena. Para petarung jalanan mulai berjatuhan. Saat Arthur memegang pedang dengan kedua tangannya, waktu tiba-tiba seolah terhenti. Dengan dahsyatnya, pedang itu memberikan Arthur kekuatan untuk membantai pasukan Blackleg seorang diri. Namun sayangnya, Udin yang sebelumnya tertusuk tak bisa melanjutkan perjalanan. Di saat bersamaan, Vortigern memasuki ruangan. Ia bertanya di mana komplotan pemberontak berada. Namun Udin menolak memberi informasi. Yang mana hal itu menyebabkan Udin dibunuh di hadapan anaknya sendiri. Tepat di saat itu, Arthur segera muncul dan membawa Bidin kabur dari sana. Dalam pelariannya, Arthur kembali mengalami krisis mental. Ia menyalahkan dirinya atas semua korban yang telah berjatuhan. Dimulai dari Lucy, wanita yang membesarkannya, Udin yang mengorbankan dirinya sendiri. Hingga pada suatu momen Merlin sang ratu penyihir datang memberikan Arthur sebuah kilasan masa depan. Merlin meminta Arthur melihat apa yang akan dilakukan Vortigern apabila ia gagal menghentikannya. Arthur kembali tersadar. Dalam kubangan lumpur itu ia membulatkan tekad untuk menghentikan Vortigern. Pagi harinya, Arthur dan Mage melakukan sebuah ritual dan merencanakan sesuatu. Singkat cerita, menjelang malam Arthur telah tiba di benteng Camelot seorang diri. Ia kemudian digiring oleh para pengawal ke ruang tahta. Di sana, Vortigern dan para anteknya telah menunggu Arthur. Sementara dari jauh Mage terus memantau keadaannya. Seekor ular raksasa tiba-tiba merangsek masuk ke ruang tahta. Ular itu memangsa si Jenderal Bengis dan para prajuritnya. Vortigern berhasil kabur. Sedangkan di luar, komplotan pemberontak membebaskan para rakyat yang disandra untuk menambah jumlah pasukan mereka.
Di sisi lain, Vortigern benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia membunuh putrinya sebagai tumbal agar dirinya bisa kembali menjadi kesatria iblis. Peperangan pun tak terelakkan. Arthur keluar. Dalam waktu singkat, ia membantai pasukan Blackleg yang menyerangnya. Melihat kemampuan Arthur, para prajurit Blackleg yang masih hidup menyerah dan melucuti senjata mereka. Setelah itu, Arthur pergi ke menara untuk mencari Vortigern. Di sana, pedang Arthur mulai bercahaya menampilkan ilusi seolah-olah menara itu adalah arena pertarungan. Sontak Vortigern yang sudah tidak sabar segera menyerang Arthur. Vortigern menguasai jalannya pertarungan. Ia berhasil membuat Arthur terkapar tak berdaya. Di momen itu Arthur kembali mengingat kematian orang tuanya. Kematian-kematian lain yang menimpa orang yang dicintainya. Semua kenangan itu seolah memberinya adrenalin tambahan. Arthur kemudian bangkit dan kembali menyerang Vortigern tanpa ampun. Vortigern pun tewas. Arthur keluar dan membiarkan menara itu runtuh dengan sendirinya. Para pasukan Blackleg yang masih hidup dibiarkan tetap mengabdi pada kerajaan. Upacara pemakaman diadakan bagi para korban yang telah gugur. Setelah itu Bedivere melantik para komplotan pemberontak sebagai kesatria kerajaan. Arthur berniat merestorasi kerajaan Inggris Raya dan seluruh elemen di dalamnya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Di hari pelantikan raja baru, Mage mengawal momen bersejarah itu melalui elangnya. Gegap gempita bergemuruh di seluruh kerajaan Inggris Raya. Ketika kamu hanya seorang diri, yakinlah ada orang yang peduli. Walaupun tak sedarah, namun pertalian terjalin karena kebaikan. Film pun tamat.